wabarakatuh. Kepada yang terhormat Umi Indah Agung Suprapti, perkenalkan, nama saya Al-Zahira Nurani Maldinov, kelas 12 menyakat, absen 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber mazhab yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Kelebihan Imam Hanafi yaitu dia kenal rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih berbahasa. Selain itu, meskipun anak saudagar kaya, ia menjauhi hidup bermewah-mewah. Hartanya lebih banyak didermakan daripada untuk kepentingan sendiri. Imam Hanafi banyak berguru dari kalangan tabi'in, misalnya Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi Maula bin Amr, dan Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Selain menguasai ilmu fikih, Imam Hanafi juga mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, qiyas, ijtihad, ijma, dan urf. Dasar-dasar tersebut dikenal sebagai dasar mazhab Hanafi. Beberapa karya tulis Imam Hanafi adalah Al-Faraid atau membahas masalah waris, Asyurut atau membahas perjanjian, dan Al-Fiqh Al-Akbar atau membahas ilmu kalam. Dan yang kedua ada mazhab Imam Maliki. Imam Malik mempunyai nama lengkap adalah Abu Abdul Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amr bin Haris Asabi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 716 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 795 Masehi. Ulama yang tidak banyak berkunjung dalam menuntut ilmu hingga saat itu tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun hal tersebut tidak menguraikan kualitas ilmunya. Beberapa gurunya adalah Nafi bin Abi Nu'aiman, Ibnu Siba Az-Zuhri, dan Hashim bin Urwah. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Maliki adalah memutuskan suatu ketetapan adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat Madinah, amal ahli Mahyas, dan Al-Masalah Mursalah. Dasar-dasar itu dikenal dengan mazhab Maliki. Wilayah yang cocok untuk berkembang mazhab ini yaitu Maroko, Tunisia, Sudan, dan Andalusia. Karya besar yang dihasilkan oleh Imam Maliki adalah kitab Al-Muwatta. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Al-Mansur. Namun penulisannya selesai pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kitab ini merupakan kitab hadis sekaligus yang memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan bidang fikih. Dan yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Haris Asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi dan meninggal di Pustakaan Kairo pada tahun 820 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Makmun. Mazhab fikihnya terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Pada usia 9 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran. Ia kemudian pergi ke sebuah desa Baduy yaitu Bani Huzail untuk mendalami bahasa dan sastra Arab. Ia mempelajari ilmu fikih dari Imam Muslim bin Khalid Al-Zani. Ilmu hadis ia pelajari dari Imam Sufyan bin Uyainah, sedangkan dalam ilmu Al-Quran ia pelajari dari Imam Ismail bin Hasan Tanti. Ia juga berguru pada Imam Maliki untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan I'tidal atau penalaran. Kelima dasar ini dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Terus juga ada beberapa karya yang ia tulis adalah Ar-Risalah membahas tentang usul fikih, Al-Qum membahas kitab fikih yang menyeluruh, Al-Musnad berisi hadis-hadis dan hadis Nabi dan Ikhtilaf al-Hadis, kitab mengenai perbedaan dalam hadis. Terus yang keempat ada mazhab Imam Hambali. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ia lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 855 Masehi di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal dan ibunya bernama Syahifah binti Maimunah yang berasal dari bangsawan Bani Amir. Ia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal dunia pada usia muda. Ia merupakan salah satu ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya
disebut mazhab Hambali. Ia mempelajari Al-Quran dan memperdalam ilmu agama dari para ulama besar di Baghdad hingga usia 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian hingga melanjutkan perjalanan menuntut ilmu agama ke berbagai kota, misalnya Kufah, Basra, Suriah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Beberapa guru yaitu Muhammad bin Muslim, Abu Yusuf Al-Aqadi, dan Abdul Razak bin Himan. Dari mereka Imam Hambali mendapatkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab. Imam Hambali juga mempunyai beberapa murid yang terkenal. Misalnya Imam Hasan bin Musa, Imam Al-Mugharib, Imam Muslim, dan Abu Daud, Imam Abu Zurya, dan Imam Ibnu Abi Dunya.